Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang kita cintai bersama. Negara yang kita cintai ini pantang dicapik-capik oleh siapapun. NKRI harga mati. NKRI harga mati di bawah naungan Sang Saka Merah Putih. Kita memang berbeda, namun kita tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika, di bawah cengkeraman Garuda Pancasila. Marilah kita nikmati sebuah lagu ciptaan almarhum Gomblong, Gebiar Gebiar. Dengan palingkan dari Walau
9 Juli yang menang adalah orang yang peduli terhadap rakyatnya, adalah orang yang ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Jadi silahkan berpartai apapun, silahkan bersuku apapun, beragama apapun, karena Indonesia itu memang demokratis. Yang penting presidennya Prabowo. Kalau jalan dari Cilacap menuju Bojonegoro per 50 meter itu ada balihonya Pak Prabowo Subianto, bisa dibuktikan. Menurut pengalaman saya, menurut pengetahuan saya sebagai mantan Panglima TNI, setelah saya berkeliling ke tanah air, itu trennya itu dimenangkan oleh Prabowo. Maka saya yakin Indonesia dengan pimpinan kakak saya, kita bisa memberi suatu perbaikan dari nasib bangsa Indonesia. Ini adalah tekad dari Prabowo. Jadi kita bertumbuh, ekonomi kita bertumbuh, dan kekayaan dari orang-orang di Jakarta harus merata ke seluruh Indonesia. Uang-uang yang begitu besar di Jakarta harus mengalir ke pedesaan dan kota-kota kecil. Saya yakin kita bisa bawa perubahan untuk bangsa Indonesia. Saya yakin demikian. Saya itu saja yang saya mau sampaikan. Mudah-mudahan ini kita bisa semuanya bisa terwujud. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah perspektif apapun yang terjadi, kita akan bela Pak Prabowo. Tidak perlu diragukan lagi. Kita semua ini sudah ngomong tadi malam, sudah kita bicarakan. Apapun yang terjadi, kita bela Pak Prabowo. Nek perlu sak nyawa pisang. Bapak mengerti, nek perlu sak nyawa pisang. Kalau perlu dengan nyawa sekali kita serahkan untuk Prabowo ini. Jadi sudah pulang kita ini. Dengan apapun kita sudah tidak bisa berubah-ubah lagi. Harga mati Prabowo diberikan. Kenapa? Karena kita butuh perubahan. Itu hanya strong leader saja yang bisa merubah Indonesia ini lebih baik. Indonesia ini hanya bisa beres dengan orang yang punya jiwa berani. Man arada sa'adah wal falah fi hayatih fa'alaihi syaja'ah. Siapapun orangnya menginginkan keberuntungan, sukses dalam hidup, dia harus jadi pemberani. Gitu. Dan kita menemukan orangnya Prabowo. Baik, saudara-saudara, setuju dibaca pernyataannya? Setuju ya? Angkat tangan, satu. Tidak boleh dua, satu. Baik, saya baca. Baru pernyataan. Satu pernyataan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mohon lindungan dari ridho Allah, serta senantiasa bertawakal kepadanya. Kami pengurus pusat Forum Komunikasi Panti Asuhan dan pesantren penerima bantuan Yayasan Darmais menyatakan mendukung sepenuhnya Haji Prabowo Subianto dan Insinyur Haji Hatta Rajasa sebagai pasangan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia periode tahun 2014-2019. Silakan tangannya diturunkan. Selanjutnya, ini saya Ketua Umum. Sebagai tindak lanjut dukungan ini, kami Ketua Umum menginstruksikan kepada semua pengurus perwakilan wilayah provinsi dan pengurus daerah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia untuk mengajak anggota, keluarga, dan masyarakat
pada Pilpres 9 Juli 2014 nanti untuk memilih pasangan nomor 1 Haji Prabowo Subianto dan Ibu Hatta Rajasa. Kita butuh pemimpin yang tidak hanya nyemek-nyemek, tidak hanya karena pamer, sederhana, belusukan. Ya, itu penting, belusukan penting, sederhana penting. Tapi pemimpin yang kita butuhkan adalah pemimpin yang tulus, yang berani mengambil keputusan dengan kepala tegak bisa memimpin negeri ini. Salaman berdiri sama tinggi dengan presiden Amerika, presiden Rusia, dan itu adalah Prabowo Subianto. Kita tidak boleh mempertaruhkan pada tanggal 9 itu. Kita butuh presiden yang dengan kepala tegak dengan presiden-presiden negara besar lainnya dengan salaman, dengan kepala tegak, tidak membongkok dengan kepentingan asing. Betul? Kita perlu memilih pemimpin yang berani mengambil resiko, tapi juga sekaligus memayungi dan mengayomi keberagaman republik yang kita cintai. Dan itu dipenuhi ada figur Prabowo Subianto. Jika hari ini ada pemilihan untuk kabupaten A atau wali kota B, silakan pemimpin-pemimpin yang lainnya silakan. Tapi yang kita butuhkan hari ini adalah pemimpin yang bisa mengayomi, yang kita merasa ikhlas bahwa pemimpin kita nanti adalah kelak bisa menjadi pemimpin besar, yang pidatonya juga menggelegar, yang merupakan turunan kebaikan dari Presiden Soekarno maupun Presiden Soeharto. Dan itu ada pada Prabowo Subianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu paham. Jadi tinggal satu, yaitu Farzam sudah istiqomah saja, lanjutkan menangkan sudah. Siapa yang dimenangkan? Nah, dari situ saya kira permasalahannya adalah menjadi demokrasi itu salah satu tolak ukurnya adalah kemenangan itu selain terkait dengan kebenaran, ketulusan, keberanian, dan cita-cita yang luhur, tapi yang juga sangat penting, kemenangan dalam demokrasi adalah jumlah suara. Capres ini memang perbedaan yang fundamental itu adalah di situ tadi, di skala kognitifnya itu tadi, di skala kognitifnya. Karena yang lain-lainnya presiden akan dibantu oleh banyak orang, tetapi yang paling penting dari seorang leader itu adalah begitu skala kognitifnya besar, biasanya tindakannya juga akan besar, karena strateginya pasti juga akan besar. Pekerjaan teknis itu dilakukan oleh para menteri, oleh para gubernur, oleh para bupati, dan seterusnya. Tetapi seorang presiden berbicara dalam skala yang sangat makro. Nah, karena itu kita lihat kalau Indonesia ini masuk di gelombang ketiganya ini, saya percaya insya Allah Indonesia ini bisa menjadi satu model dari sebuah negara demokrasi yang menggabungkan antara kebebasan dan kesejahteraan dan religiositas, sehingga orang-orang Indonesia itu bebas, sejahtera, tapi juga agamis. Sisi ini yang biasa dianggap orang, tetapi sekarang justru ini menurut saya jusnya, blendingnya justru ini yang bagus. Kenapa? Karena kita perlu orang yang sangat demokratis, tetapi pada waktu yang sama juga disesi, kuat waktu mengambil keputusan. Kenapa? Karena demokrasi itu mengandaikan adanya perbedaan yang banyak. Tapi demokrasi bisa rusak kalau perbedaan ini tidak ada kesimpulannya. Ya kan? Nah, untuk mengambil kesimpulan diperlukan orang yang kuat, memahami semua perbedaan itu, tapi pada waktu yang sama berani mengambil kesimpulan. Ini yang saya sebut, ini kombinasi yang unik dalam diri beliau. Pada waktu yang sama dia adalah seorang demokrat yang sejati, tapi dia juga adalah seorang
pengambil keputusan yang tegas dan berani mengambil resiko. Hai senangnya dalam hati kau beristiwa seperti dunia ada yang punya kepada istri tua yang bersayang padamu. Oh kepada istri muda I say I love you. Anak kawin tiga masih pandai pembohong, masih pandai seterang. Oh tetapi jangan sampai air pecah tenggelam. Presidenku capres pujaan, capres Prabowo, capres ke saya.